Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap bahwa stasiun KRL Karet akan segera ditutup. Rencana penutupan stasiun KRL komuter lain yang berada di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini merupakan konsekuensi integrasi stasiun tersebut dengan stasiun BNI City sebagai bagian dari rencana peningkatan layanan kepada penumpang. Ini yang tadi bilang kan bagaimana membangun ekosistem seperti tadi. Mungkin di Karet ya ditutup. Itu. Ya sama lah kayak kita mengenalkan kereta api langsung dari Jakarta Jogja, Jakarta Semarang kan itu salah satunya ada strateginya. PT KAI melalui Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Rudi As-Aturida menyatakan PT KAI sepenuhnya mendukung rencana penutupan stasiun Karet karena jarak antara stasiun Karet dan stasiun BNI City dinilai sangat dekat, sehingga keberadaan stasiun Karet menjadi kurang efisien. Stasiun Karet ditutup karena sudah dekat sekali dengan BNI City. Jadi kalau orang yang akan mau ke Karet, dia tinggal jalan aja, kan kita udah buatkan selasarnya sampai dengan ke BNI City. Saat ini KAI Komuter tengah meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana untuk penumpang di stasiun BNI City. Sejumlah hal yang dilakukan mulai dari memperbaiki selasar bagi pejalan kaki serta membangun area bagi pelaku usaha yang dapat mendukung UMKM. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Aulia Sahramadan, iNews melaporkan. Keinginan Menteri BUMN Erick Thohir menutup stasiun Karet dan mengalihkan pemberangkatan serta pemberhentian kereta rel listrik ke stasiun BNI City memicu polemik. Sebagian pengguna moda transportasi KRL menganggap kebijakan tersebut hanya melihat dari sisi regulator dan bukan penumpang yang setiap hari naik turun di stasiun Karet. Ini karena stasiun Karet merupakan akses terdekat masyarakat yang akan bepergian ke kawasan Karet, Bendungan Hilir dan kawasan sekitaran Tanah Abang yang terkoneksi dengan bermacam transportasi umum lain. Selain itu, stasiun Karet juga terhubung dengan sejumlah moda transportasi lain yang memudahkan para pengguna angkutan umum. Saya merasa kehilangan aja karena akses yang paling enak turun di stasiun Karet dibanding di stasiun Sudirman, di stasiun Tanah Abang, karena di stasiun Karet lebih dekat sama saya tempat nyari uang. Rada susah ya Ibu ya. Kalau langsung ke Tanah Abang ya kejauhan. Kalau ke mana BNI ya, misalnya turun BNI, terus naiknya apa juga nggak ngerti Ibu ya. Janganlah di itu karena saya berurusannya dengan kantor sini, Kementerian Agama sini. Saya mengharapkan jangan sampai ditutup. Kalau ke BNI sana lebih jauh kitanya ya. Tapi sayang sekali kalau misalnya ditutup saya jadi jauh ke Kemenak sini ya. Saya harap kalau bisa jangan ditutup dulu gitu ya. Ya. Selebihnya warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat meninjau ulang rencana ini dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna setia stasiun Karet. Dari Jakarta, Wenda Nura, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama dari arah Palimanan menuju ke Jakarta terpantau mengalami kenaikan yang signifikan. Meski diskon tarif tol sebesar 10% sudah tidak berlaku, namun ribuan kendaraan terpantau terus melintasi gerbang tol Cikatama. Rata-rata para pengendara ini sengaja melakukan perjalanan usai menghabiskan libur Nataru yang habis pada Minggu kemarin dan mengejar jadwal masuk sekolah putra-putrinya yang mulai aktif pada Senin pagi ini. Jasa Marga mencatat sedikitnya sudah ada 29.000 lebih kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian maupun Jasa Marga, mengingat volume kendaraan yang melintas masih belum terlalu padat. Dari Cikampek, Jawa Barat, Indira Setiabudi, M. Khoirudin Laksana, iNews melaporkan. Arus balik di hari terakhir libur tahun baru dan libur sekolah stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ramai pemudik yang kembali ke Jakarta. Hampir 45.000 orang kembali ke Jakarta via moda transportasi kereta api baik yang turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir maupun stasiun lain yang berada di wilayah Daob 1 Jakarta. Selain penumpang yang balik, masih banyak calon penumpang yang baru akan berangkat dari Jakarta.
baik yang akan kembali ke daerah asal setelah mudik ke Jakarta di momen libur tahun baru ini atau yang baru akan mudik atau berlibur. Hampir 17.000 calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Sedangkan yang berangkat dari stasiun Gambir hampir 9.000 penumpang. Di Terminal 3 kedatangan domestik Bandara Soekarno-Hatta, puncak arus balik libur Nataru diperkirakan masih berlangsung hingga hari ini. Pada minggu sore kemarin terdata rencana penerbangan ada 553 penerbangan dengan perkiraan penumpang 87.920. Secara akumulatif, angka ini meningkat 50,76% jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Sementara di Terminal 1 total penumpang mencapai 26.093 penumpang dan Terminal 2 sebanyak 59.168 penumpang, meningkat 15 hingga 34% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Berdasarkan data angkutan udara, pada periode 18 hingga 2 Januari 2025, jumlah pergerakan penumpang tercatat mencapai 2.646.276 penumpang, baik internasional maupun domestik. Angka ini mengalami kenaikan 8,15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terhitung hari ini 6 Januari 2025, pemerintah memulai pelaksanaan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Makan bergizi gratis atau MBG ini menyasar kepada sejumlah kelompok mulai dari peserta didik tingkat SD sampai SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dengan memberikan makanan dan susu kepada kelompok penerima. Dilansir dari sindonews.com, anggota Komisi 9 DPR Jainul Muntasikin meminta pemerintah mengantisipasi segala permasalahan program MBG agar jangan sampai ada praktek mencari keuntungan secara ilegal dan mencoreng program sehingga membuat masyarakat pesimis. Permintaan ini didasari program makan bergizi gratis telah dinantikan masyarakat. Apalagi makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari Astacita, yaitu 8 program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis akan dimulai pagi hari ini. Salah satunya di Kota Depok, Jawa Barat. Persiapannya telah mencapai 90%, bahkan secara khusus pemerintah pusat melalui BGN, Badan Gizi Nasional, membangun gedung SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, sebagai dapur umum di Jalan Cilangkap. Di tahap awal, SPPG Kota Depok menyiapkan 3.000 porsi makan bergizi gratis yang dibagi menjadi 2 rentan waktu, yakni pukul 8 pagi dan pukul 19 siang yang akan dibagikan kepada siswa sekolah dasar di 10 sekolah dasar yang ada di Kota Depok. Kepala Juru Masak SPPG Kota Depok, Mustafa Kemal, menjelaskan proses masak akan dilakukan 2 kali. Dimulai pada Senin dini hari untuk jadwal MBG pagi dan Senin subuh untuk MBG siang hari dengan melibatkan 50 warga sekitar yang didominasi ibu-ibu sebagai juru masaknya. Persiapannya dan mulai jadwal schedule untuk pemasakannya itu hari Minggu, mungkin Minggu malam, karena dibagi 2 schedule untuk bidang masak, dari jam 1 untuk jam 8 untuk anak-anak SD jam 8 dan jam 3 untuk anak SD jam 11. Kita ambil warga sini, diberdayakan warga sini, ibu masyarakat sini yang. Sebelumnya berbagai uji coba program makan bergizi gratis telah dilakukan dalam tahap awal. Akan ada 3 juta siswa yang akan menerima program MBG di seluruh Nusantara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, program andalan pemerintah makan bergizi gratis akan dimulai serentak secara resmi pada tanggal 6 Januari 2025. Dan untuk mengakomodir program ini, lebih dari 190 SPPG ataupun juga dapur ini dioperasikan. Salah satunya adalah tempat kami melaporkan saat ini, yakni Dapur Mitra ataupun juga SPPG yang berlokasi di Pulau Gebang, Jakarta Timur, di mana sekarang sudah mulai dilakukan adanya persiapan seperti di sekitar saya ini. Nah, saya akan menunjukkan sedikit bagaimana persiapan di sini
ini kita bisa melihat ada sejumlah bahan-bahan makanan yang sedang dipersiapkan oleh relawan di sini. Ada sejumlah bahan makanan berupa wortel yang sedang dipotong-potong lalu juga sedang dikupas untuk nantinya diolah menjadi tumis wortel. Salah satu menu yang ada ataupun juga disajikan di SPPG ini. Selain dari wortel, juga terlihat ada tumpukan sayur tauge yang memang juga sudah mulai dipersiapkan begitu untuk nantinya diolah menjadi olahan sayur tauge yang menjadi salah satu menu yang melengkapi menu pada makan bergizi gratis hari Senin 6 Januari 2025. Nah, tentunya juga ada bahan-bahan lain yang sudah dipersiapkan. Ini di samping saya, ini adalah bahan berupa filet ikan dori. Nah, ini adalah filet ikan dori yang sedang dipersiapkan. Tadi ada proses freezing dan sekarang sedang dipersiapkan. Ini di belakang saya juga sedang dipersiapkan oleh relawan begitu ikan dorinya, filet ikan dorinya untuk nantinya diolah menjadi filet ikan dori, olahan filet ikan dori yang akan disajikan bagi masyarakat begitu. Nah, jadi secara keseluruhan untuk menu yang diakomodir ataupun juga diproduksi di SPPD ini terdiri dari nasi putih, lalu juga olahan filet ikan dori, olahan sayur toge dan juga tumis wortel tahu dan juga ada satu buah berupa buah jeruk Medan. Di mana secara total SPPG ini memproduksi lebih dari 3.400 menu ataupun juga 3.400 porsi yang akan dibagikan kepada 20 tempat, yakni 13 sekolahan dan juga 7 posyandu pada 6 Januari 2025. Kita semua berharap agar program makan bergizi gratis ini dapat berlangsung dengan lancar dan juga berlangsung dengan baik dan juga bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Amri Narida, Eri Nugraha, iNews melaporkan. The Straits Times, media yang berbasis di Singapura, merilis daftar 10 pemimpin dunia yang bakal berpengaruh di tahun 2025. Salah satu dari 10 pemimpin dunia itu adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Laporan tersebut dirilis pada Sabtu kemarin dengan judul Meet the 10 World Leaders to Watch in 2025 atau mengenal 10 pemimpin dunia yang perlu diperhatikan pada tahun 2025. The Straits Times menulis dari Donald Trump dan Xi Jinping hingga Prabowo Subianto serta Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh ini akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan seluruh dunia. Dalam laporannya, The Straits Times memaparkan peran para pemimpin negara di kancah global, kebijakan luar negeri hingga cara mereka menghadapi tahun baru. Mereka juga menyoroti lawatan luar negeri Prabowo ke sejumlah negara tak lama setelah dilantik menjadi presiden. The Straits Times menilai Prabowo menjadi presiden pertama Indonesia yang fokus pada kebijakan luar negeri. Terkait hal ini, sebagaimana dilansir sindonews.com, jubir kantor komunikasi Presiden Urusan Hubungan Internasional Philips Vermonte mengungkapkan lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri ke berbagai pertemuan platform untuk menyampaikan kepentingan nasional Indonesia secara eksklusif. Philip meyakini Prabowo ingin Indonesia dan negara berkembang lainnya dapat melanjutkan pembangunan di tengah berbagai konflik yang ada. Ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar inilah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan gugatan pemohon terkait ambang batas pencalonan presiden 20%. Juga ditetapkan bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berharap di tahun yang sekarang ini, tahun 2025, Mahkamah akan terus memainkan peran pentingnya sebagai penjaga dan pengawal konstitusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Partai Perindo bersama masyarakat sipil turut mendukung penuh putusan MK ini.
dan meyakini akan memberikan peluang lebih besar bagi elemen bangsa untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional. Tentunya kami dari Partai Perindo mengapresiasi, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh DPR dan juga oleh KPU dalam turunan-turunan kebijakan selanjutnya. Dalam putusannya, MK juga memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional agar jumlah calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan mendatang tidak terlampau banyak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pecinta sepak bola di tanah air dihebohkan dengan unggahan yang diduga milik anggota Exco PSSI Khairul Anwar. Dalam unggahannya tersebut, mengucapkan terima kasih kepada STY karena menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Postingan ini pun sontak menjadi sorotan warganet. Masa depan Sintayong di timnas Indonesia akhir-akhir ini memang menjadi sorotan. Banyaknya rumor yang menyebutkan ia bakal didepak dari kursi pelatih skuad Garuda. Apalagi hari sebelumnya juga beredar informasi dari media asal Italia, Tuttosport, yang mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang mempertimbangkan pergantian pelatih kepala tim. Menurut laporan yang dirilis 30 Desember 2024, PSSI ingin mencari pelatih asal Eropa untuk menggantikan pelatih skuad Garuda saat ini, Sintayong. Langkah itu dilakukan seiring upaya PSSI membangun tim dengan kualitas lebih tinggi. Maka dari itu pergantian pelatih asal Eropa ini dikarenakan evaluasi yang dilakukan terhadap Sintayong. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari PSSI. Namun andai informasi ini benar, maka pelatih baru ini diharapkan sudah memimpin timnas untuk mempersiapkan di laga berikutnya. Sambil liburan, sambil melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Inilah yang dilakukan ribuan wisatawan asing di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Badung, Bali. Bersama warga lokal, para wisatawan ini membersihkan pantai. Mereka antusias memungut sampah kiriman berupa sampah plastik yang tersebar di bibir pantai. Sementara sampah ranting pohon dan potongan kayu gelondongan diangkut alat berat. Aksi bersih-bersih sampah plastik di Pantai Kedonganan ini diinisiasi oleh kelompok pecinta lingkungan. Sepekan aksi digelar, 25 ton sampah plastik berhasil diangkat dari pantai untuk kemudian disortir dan didaur ulang. It's the first day. This is your first day? Yes, it's my first day. Your first day. I think I want to make something for the planet and for the earth, but I think if we are a lot of people together, we can make a difference. Alone, it's a bit difficult. Melakukan clean up dari sekitar tanggal 24 Desember dan sampai tanggal 31 Desember kemarin kita sudah mengumpulkan sekitar 25 ton sampah non-organik yang mana nantinya dari Smile Watch itu akan mengolah kembali sampah-sampah yang kita kumpulkan hari ini. Sampah kiriman kerap menyerbu sejumlah kawasan pantai di Bali setiap tahun, terutama pada angin musim barat yang terjadi di bulan Oktober hingga Maret. Di Pantai Kedonganan, sampah kiriman kali ini merupakan yang terparah selama 30 tahun terakhir. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Percayakah pemirsa, sampah yang biasa kita buang ternyata bisa menjadi cuan. Ini pula yang dilakukan oleh komunitas sosial bernama Pastafal di Bandung yang berkomitmen mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir melalui pengelolaan sampah terintegrasi. Berdiri sejak tahun 2016, Pastafal sudah mengumpulkan dan mengolah lebih dari 0,5 ton sampah per hari dari berbagai sumber termasuk rumah tangga, sekolah, dan acara komersil. Pengelolaan sampah di Pastafal dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori organik, anorganik atau daur ulang, dan residu. Untuk sampah organik akan diolah menjadi kompos yang digunakan sebagai media tanam di kebun organik Pastafal. Sementara sampah anorganik didaur ulang menjadi produk bernilai seperti koster, asbak, dan kartu nama, bahkan meja. Dari hasil pengolahan sampah non-organik ini pula, komunitas ini dapat menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah dalam 1 bulan.
Kita lebih memperluas si cakupan pengelolaan dan pengolahan kita gitu. Jadi lebih ke suatu sistem waste management yang terintegrasi gitu. Jadi ada pengolahan organik, pengelolaan sampah anorganiknya, terus sistemnya juga sudah mulai dijemput gitu dari berbagai sumber, dari namanya itu Plastafal Waste Management gitu. Komunitas ini berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan untuk mengurangi beban TPA dan menciptakan lingkungan yang lebih seimbang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Penggemar menu ikan, mari merapat. Ada olahan ikan tradisional Buton yang bukan hanya menggugah selera tapi juga mudah membuatnya. Jadi kapanpun Anda ingin menyantapnya, bisa langsung eksekusi di rumah. Parende ikan bobara atau sop ikan bobara. Bahan baku parende bisa menggunakan berbagai jenis ikan, tapi yang paling sedap memang menggunakan ikan bobara karena struktur dagingnya yang empuk. Bumbu yang digunakan juga sangat simpel, yaitu bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, tomat, dan asam jawa, serta beberapa bumbu pelengkap lain. Ini dia cara memasaknya. Siapkan dulu ikan bobara yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya, panaskan minyak di wajan, masukkan bawang yang sudah dihaluskan, jahe dan serai hingga wangi. Kemudian masukkan air, tunggu hingga mendidih, masukkan ikan dan air asam jawa. Tambahkan tomat, cabai iris, garam, dan penyedap rasa sesuai selera. Tunggu beberapa saat hingga mendidih kembali dan parende ikan bobara siap dihidangkan. Parende akan lebih gurih jika dihidangkan dengan perasan jeruk nipis dan potongan bawang goreng, tentunya dengan nasi putih hangat. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.